Jadi kalau saya memantau berbagai media sosial itu ribuan komentar mengeritik Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena mereka menyatakan menjadi penjamin 7 tersangka yang telah ditetapkan. Iya, Kementerian Hak Asasi Manusia dikecam publik luas. Kementerian Hak Asasi Manusia ini dikecam lantaran mereka menyatakan menjadi pihak penjamin 7 tersangka yang melakukan perusakan terhadap rumah singgah sebuah villa pada saat acara retret umat Kristen beberapa waktu lalu di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi banyak sekali publik yang mengecam sikap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 7 tersangka itu. Coba kita saksikan bersama seperti apa pendapat-pendapat para netizen terkait kecaman mereka terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia. Ini videonya. Kementerian HAM, ngapain lu jadi pahlawan kesiangan menjadi penjamin dari pelaku tersangka pengerusakan tempat ibadah di Cihadus, Sukabumi? Pendapat para yang harusnya lu belain tuh korban, sikap yang anak-anak yang nggak bersalah sedang berdoa, tiba-tiba ada orang-orang gila dari mana ngerusak. Lah ini lu yang malah belain malah pelakunya. Ini masalahnya udah nyerempet masalah agama. Udah adem, bener itu polisi udah menetapkan tersangka. Lu mah ucul-kucul. Kalau mau jadi pahlawan kesiangan, cari tuh nenek-nenek nyuri singkong karena kelaparan. Nah, kemudian lu bantuin dia jadi penjamin. Point of view manapun tidak dibenarkan, dan saya yakin juga saudara saya yang muslim juga tidak akan membenarkan tindakan seperti itu. Tapi kalau lu malah belain mereka, aduh bos pigai. Kementerian HAM ini memang prestasinya luar biasa. Prabowo pasti akan bangga dengan Anda. Setuju masyarakat? Statement dari Kementerian HAM soal menjamin atau meminta penangguhan terhadap 7 pelaku intoleran dan pengerusakan di Sukabumi sangat bertentangan sekali dengan statement dari Komnas HAM yang secara tegas meminta supaya pelaku dihukum. Di sini kami meminta dan memohon dengan sangat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegur keras Menteri HAM atau jika dimungkinkan supaya diganti dengan yang lebih punya kompeten di dalam menangani kasus-kasus HAM di tanah air. Terima kasih. Perusakan yang terjadi terhadap sebuah villa yang digunakan tempat retreat di Cidahu, Sukabumi beberapa hari yang lalu tampaknya akan membuat kekecewaan bagi kita semua. Saya kecewa ketika kemarin mendengar bahwa justru Kementerian HAM menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan para pelaku tersangka yang telah ditahan oleh pihak kepolisian. Saya kecewa di sini bukan karena soal perdamaiannya. Saya orang yang mendukung upaya perdamaian terjadi dimanapun. Tetapi saya orang yang membenci ketika atas nama perdamaian kejahatan menjadi dilupakan dan diabaikan. Tuhan mencintai pertobatan manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah mencintai dosa manusia. Maka ada penghukuman dari Tuhan, yaitu neraka yang kita akui akan ada dan terjadi pada akhirnya nanti. Persoalannya tidak semudah soal berdamai. Yang terjadi sekarang, perdamaian dan malah Kementerian HAM yang seharusnya melindungi hak orang siapapun warga negara ini untuk beribadah, justru melempem dan menjadi penjamin kelompok atau pihak yang justru menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi, mengganggu orang yang melakukan ritual keagamaannya. Saya kecewa sekali dengan Natalius Pigai, Menteri HAM, justru jajarannya menjadi penjamin untuk membebaskan, menangguhkan penahanan para tersangka. Dan tampaknya perkara ini akan hilang begitu saja. Saya kecewa
KUHP kita hanya berlaku soal penistaan agama kepada kaum minoritas. Inilah bangsa Indonesia. Jangan salahkan kalau bangsa ini kemudian nanti akan menjadi bangsa yang memelihara, mewajarkan terjadinya perusakan, pelarangan terhadap peribadahan kaum minoritas. Tunggu saja kehancuran bangsa ini. Pancasila akan runtuh ketika Kementerian HAM yang harusnya melindungi justru terlibat mengabaikan semua peristiwa kejahatan terhadap hak asasi manusia. Iya, Anda sudah menyaksikan kritikan-kritikan masyarakat Indonesia ya, kritikan-kritikan para netizen terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, itu sebetulnya hanya beberapa video saja dari begitu banyak orang yang mengkritik Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi kalau saya memantau berbagai media sosial itu ribuan komentar mengkritik Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena mereka menyatakan menjadi penjamin ya 7 tersangka yang telah ditetapkan oleh aparat kepolisian menjadi tersangka dalam kasus pengerusakan rumah singgah di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu itu. Ya, ini memang kebijakan atau keputusan yang menurut saya bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif ya. Jadi kalau berdampak negatifnya itu, ini bisa saja nanti memberikan angin segar bagi kelompok-kelompok atau oknum-oknum intoleran itu, bahwa mereka bisa saja suatu waktu melakukan hal yang sama juga, karena toh ada pemerintah yang menjamin mereka, ya kan? Coba Anda bayangkan, baru kali ini ada pemerintah yang menjamin penangguhan penahanan bagi para tersangka yang melakukan tindakan intoleran terhadap sesama umat beragama. Itu bisa memberikan angin segar bagi mereka, dan ini juga bisa, ya, kalau menurut saya ini justru bisa menambah banyak orang lagi yang melakukan tindakan serupa. Karena ada semacam perlindungan dari pemerintah. Ini kalau menurut saya ya. Nah, dampak positifnya itu memang ini isu atau peristiwa yang sangat sensitif sekali ya. Jadi kalau menurut Kementerian Hak Asasi Manusia itu kan memang ini terjadi karena miskomunikasi ya, miskom. Jadi makanya mereka mengambil sikap untuk menjadi penjamin. Jadi artinya mereka ingin meredam situasi yang ada. Jangan sampai ini ya membias kemana-mana lalu itu bisa menjadi konflik di tengah masyarakat. Memang itu dampak positif kalau pemerintah menjadi penjamin. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa baru kali ini saya menemukan ya bahwa pemerintah itu menjadi penjamin bagi para tersangka. Saya belum pernah menemukan sebelumnya, atau mungkin saya yang keliru ya. Atau bagaimana menurut Anda? Jadi kalau saya memantau berbagai media sosial itu banyak sekali kritikan-kritikan masyarakat mengecam Kementerian Hak Asasi Manusia dengan sikap mereka seperti itu. Contohnya tadi itu beberapa video itu tadi mereka mengecam habis-habisan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa memang keputusan ini memiliki dua dampak ya. Dampak positif dan dampak negatif. Saya sudah jelaskan tadi apa dampak positifnya dan apa dampak negatif. Lalu bagaimana menurut pandangan Anda? Silakan tuangkan komentar di kolom komentar video ini ya, seperti apa pendapat Anda terkait dengan ya keputusan dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tuangkan komentar, dan kalau menemukan video ini mohon bantuannya diteruskan, di-share sebanyak mungkin, siapa tahu banyak orang memberikan pendapat atau komentar terkait dengan keputusan terbaru ini. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleang ya.